Demi menjaga kualitas tanah di ibu kota, pemerintah pusat akan melarang warga menggunakan air tanah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri belum mengeluarkan larangan, tapi hanya mengendalikan penggunaan air tanah oleh warga lewat mekanisme pajak. Ya, muka air laut terus meningkat dan permukaan tanah turun rata-rata 4 cm per tahun. Jika terus dibiarkan, DKI Jakarta dikhawatirkan akan tenggelam dalam beberapa tahun ke depan. Demi menjaga kualitas tanah ibu kota, salah satu langkah yang diambil pemerintah pusat adalah akan melarang warga menggunakan air tanah. Tetapi sebenarnya akankah langkah ini bisa mengejar penurunan tanah di ibu kota? Kami kutip dari detik.com awal pekan ini, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Diana Kusumastuti mengatakan, pemerintah pusat telah mengimbau pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar menyediakan air minum baku untuk masyarakat. Penggunaan air baku ini nantinya akan meminimalkan penggunaan air tanah oleh warga ibu kota. Menurut Diana, pemerintah sedang membangun 2 proyek sistem penyediaan air minum regional untuk pengadaan air baku, yakni Jatiluhur 1 dan Karian Serpong. 2 proyek itu ditargetkan selesai 2024. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan, saat ini pemerintah kota DKI Jakarta tengah mengkaji dan mempersiapkan air bersih untuk kebutuhan warga sehari-hari. Pamjaya sendiri baru bisa memenuhi 62% kebutuhan warga Jakarta. Bahwa Jakarta ini kan memang di bawah permukaan laut, ya. Dan kita memang PAM kita ini kan hanya bisa mencapai 62%, ya. Jadi sisanya masyarakat masih mengambil dari pompa, jet pump dan sebagainya. Riza juga mengimbau warga Jakarta untuk bijak menggunakan air tanah. Informasi di laman statistik.jakarta.go.id menyebutkan penggunaan air tanah di Jakarta meningkat setiap tahun. Berdasarkan wilayah kota kabupaten, Jakarta Selatan merupakan wilayah yang menggunakan air tanah tertinggi di Jakarta. Penggunaan air tanah di Jakarta Selatan mencapai separuh dari penggunaan air tanah di Jakarta secara keseluruhan. Hal ini disebabkan Jakarta Selatan memiliki banyak gedung perkantoran dan pemukiman. Wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu menggunakan air tanah paling sedikit, karena air tanah di wilayah tersebut terasa asin, sehingga tidak banyak dimanfaatkan untuk konsumsi sehari-hari.